Mulai dari dipenjara sampai dimutilasi secara brutal, berikut adalah 5 hukuman paling mengerikan dari kolonial Inggris kepada bangsa Indonesia. Jadi setelah kekalahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Willem Jansen tanggal 18 September 1811, secara resmi bangsa Inggris mulai menjajah di Indonesia. Dan hukuman yang dilakukan oleh bangsa Inggris kepada bangsa Indonesia itu sebetulnya tidak jauh dari hukuman kolonial bangsa-bangsa Eropa sebelumnya yang telah lebih dulu menjajah di Indonesia. Tapi yang bikin ngeri nih ya, ada salah satu keturunan ningrat itu udah ditembak, ditebas leher. Hukuman penjara ini sebetulnya umum ya dilakukan oleh bangsa-bangsa penjajah dari Eropa, tidak terkecuali bangsa Inggris yang pada saat itu menjajah di Indonesia. Nah, jadi yang mengerikan di sini adalah kondisi dari penjara itu sendiri, yang dimana ruangannya sempit dan juga narapidana yang diikat kakinya dengan menggunakan rantai dan juga batu yang berat supaya tidak melarikan diri. Nah, di penjara yang sempit itu juga dipenuhi oleh puluhan narapidana lain. Jadi dibiarkan juga keadaan seperti apa adanya ya. Nah, narapidana yang masuk ke penjara ini biasanya adalah orang yang melakukan kejahatan ringan seperti pencurian ataupun juga perampokan. Nah, di sini kalian bakal menemukan sesuatu yang mengejutkan ya. Jadi pada tahun 1813, Thomas Stamford Raffles menandatangani perintah untuk memindahkan seluruh narapidana yang ada di Pulau Jawa untuk dipindahkan ke Banjarmasin dan diberikan kepada koleganya Raffles yang bernama Alexander Hare untuk dijadikan budak di Banjarmasin. Ada yang aneh? Ya, betul. Jadi, selama ini yang kalian tahu tentang Raffles yang anti perbudakan justru mengirim ribuan narapidana ke Banjarmasin untuk dijadikan budak. Nah, di sini kalian bakal tahu lah ya apa hukumannya bagi para budak yang melakukan kesalahan ataupun tidak mau menerima perintah. Nah, untuk hukuman pancung ini ya pasti kalian udah nggak asing lagi, seperti yang diilustrasikan. Badannya itu dibungkukkan, di atasnya ada semacam pisau yang besar dan siap diturunkan kapan saja untuk menebas leher dari si narapidana atau yang terhukum ya. Jadi untuk memisahkan antara kepala dan badannya. Nah, dari sumber yang aku baca, ada satu tokoh dari Indonesia yang mengalami hukuman pancung ini yang bernama Subro Kosasih. Subro Kosasih ini adalah seorang pemimpin kelompok tani di daerah Subang, Jawa Barat yang menentang kebijakan Inggris tentang sewa tanah itu ya. Jadi beliau ditangkap dan akhirnya dihukum pancung oleh kolonial Inggris. Oke, sampai juga nih di bahasan nomor 1 ya. Aku mau kalian siapin mental, siapin keberanian kalian untuk melihat bahasan nomor 1. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, aku mau kalian tahu referensi yang aku pakai untuk video kali ini. Yang pertama adalah buku Inggris di Jawa karya Peter Carey dan juga buku Tim Hennigan berjudul Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa, dan juga sumber-sumber dari internet yang aku rangkum jadi satu. Nah, ini yang paling ngeri ya. Jadi dikisahkan tahun 1812 pasukan Inggris menyerang Keraton Yogyakarta. Pangeran Sumodiningrat yang mulai terdesak oleh serangan pasukan Inggris bersembunyi di dalam sebuah masjid bersama dengan beberapa pengawal dan prajuritnya. Nah, pada saat itu Pangeran Sumodiningrat tertembak oleh pasukan Inggris. Pada saat itu juga ada pemimpin dari pasukan Inggris yang bernama John Deans itu menebas leher Pangeran Sumodiningrat. Jadi sudah ditembak, ditebas pula oleh John Deans ya. Sejarawan Peter Carey mengatakan bahwa penebasan yang dilakukan oleh Peter Carey adalah untuk menjaga gengsi dari si John Deans ini ya, sebagai pemimpin pasukan Inggris yang menyerang keraton
Yogyakarta pada saat itu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Nyalain tanda loncengnya dan tunggu video dari saya berikutnya. Bye.